wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajmain, amma ba'du. Sebagai puji bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala, kepadanya kami memohon pertolongan dalam urusan dunia dan akhirat. Salawat serta salam tak lupa kita curahkan kepada baginda kita yaitu Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Beserta keluarga dan sahabatnya, semoga kita mendapat syafaat beliau di yaumul akhir. Yang terhormat Ibu Kepala SMKS 1 Pembangunan Kota Bengkulu, yang terhormat Dewan Guru beserta staf tata usaha SMKS 1 Pembangunan Kota Bengkulu, yang terhormat alumni IKS 2 PB yang telah bersedia hadir pada kesempatan yang berbahagia ini, yang terhormat para pembimbing tahsin yang telah bersedia hadir pada kesempatan yang berbahagia ini, dan yang tidak kami lupakan, teman-teman dan adik-adik seperjuangan. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, pada kesempatan yang berbahagia ini, izinkan kami membawakan sebuah tausiah dengan judul Keutamaan Membaca Al-Quran. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Quran surat Muzammil ayat 4 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. Warattilil Qur'ana tartila. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Dan bacalah Al-Quran ini dengan tartil. Quran surah Muzammil ayat 4. Sesuai yang difirmankan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala pada ayat Muzammil ayat 4 tersebut, Allah Subhanahu wa Ta'ala menganjurkan kita sebagai umat muslim untuk senantiasa membaca Al-Quran secara tartil. Al-Quran yang merupakan kitab suci umat muslim tentu memiliki adab-adab yang harus diperhatikan. Adapun membaca dengan tartil adalah salah satu adabnya. Apakah hadirin dan hadirat sekalian ada yang tahu apa itu tartil? Cara membaca. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, tartil adalah membaca Al-Quran secara perlahan dengan bacaan yang fasih sehingga huruf yang dibacakan dapat terdengar dengan jelas dan tajwidnya pun benar. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda tentang penduduk surga yang dahulunya ketika hidup di dunia mereka senantiasa membaca Al-Quran secara tartil. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, Abdullah bin Amr berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, dikatakan kepada ahli Al-Quran pada hari kiamat, bacalah Al-Quran, naiklah engkau ke tingkatan surga yang lebih tinggi. Bacalah dengan tartil Al-Quran tersebut, karena sebagaimana kamu telah membacanya di saat kamu berada di dunia. Sesungguhnya kedudukanmu di surga kelak sebagaimana dengan ayat terakhir yang telah kamu bacakan.
Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Adapun maksud dari perkataan Abdullah bin Amr yaitu sabda baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tersebut ialah semakin banyak kita membaca Al-Qur'an maka semakin tinggi pula lah kedudukan kita di surga kelak. Amin amin ya rabbal alamin. Tahukah hadirin bahwa surga Allah memiliki banyak tingkatan. Dan setiap tingkatan surga Allah Subhanahu wa taala memiliki banyak perbedaan keistimewaan yang sangat luar biasa. Sesuai dalam firman Allah Quran surat Luqman ayat 8 yang berbunyi Innal ladzina amanu wa amilus solihati lahum jannatun na'im. Sesungguhnya orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal-amal saleh bagi mereka surga-surga yang penuh kenikmatan. Quran surah Luqman ayat 8. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Seseorang pernah bertanya kepada Ummul Mukminin Ummu Salamah, bagaimanakah cara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam membaca Al-Qur'an? Ia menjawab, beliau menunaikan setiap harakatnya, fathah, dhammah dan kasrah dengan sangat jelas. Juga setiap hurufnya dibaca dengan sangat jelas. Juga setiap hurufnya dibaca dengan terang dan jelas. Membaca Al-Quran dengan tartil membantu kita dalam sebuah amal ibadah yang dinamakan tadabbur. Adakah hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala mengetahui apa itu tadabbur? Tadabbur adalah perenungan mendalam terhadap ayat suci Al-Quran. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Al-Quran yang merupakan sumber cahaya, petunjuk dan ruh kehidupan seorang mukmin. Orang yang tidak membaca dan tidak mengamalkan Al-Quran, maka ia telah menjadi mayat sebelum wafat, mati pun masih berbicara, beraktivitas dan berpergian. Na'udzubillahi min dzalik. Allah Subhanahu wa taala berfirman yang artinya berbunyi, Dan apakah orang yang sudah mati kemudian kami menghidupkan dan kami berikan kepadanya cahaya yang terang, yang dengan cahaya itu dia dapat berjalan di tengah-tengah masyarakat manusia, serupa dengan orang yang keadaannya berada dalam gelap gelita, yang sekali-kali tidak dapat keluar daripadanya. Demikianlah kami jadikan orang yang kafir itu memandang baik apa yang telah mereka kerjakan. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Quran surah Al-An'am ayat 122. hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Membaca Al-Quran tentu memiliki keutamaan-keutamaan yang sangat luar biasa. Adapun keutamaan yang akan kami bahas pada kesempatan yang berbahagia ini ada 5 poin. Yang pertama, Al-Quran akan menjadi syafaat dan penolong di yaumil akhir kelak bagi para pembaca Al-Quran. Yang kedua, bagi orang yang mempelajari dan mengajarkan Al-Quran, maka ia adalah sebaik-baik manusia. Yang ketiga, untuk orang yang mahir dalam membaca Al-Quran, maka ia akan bersama malaikat Allah Subhanahu wa taala. Pada poin yang keempat, bagi mereka yang belum lancar dalam membaca dan menghatamkan Al-Quran, maka jangan bersedih,
karena Allah Subhanahu wa Ta'ala telah memberikan 2 pahala kepada mereka. Yang pertama adalah pahala membaca Al-Quran, dan yang kedua adalah pahala keteguhan atas keinginannya untuk mau belajar membaca Al-Quran. Untuk poin yang terakhir, hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, membaca Al-Quran dapat meningkatkan derajat kita di mata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, amin ya Rabbal Alamin. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, mari kita tingkatkan semangat dalam mempelajari dan membaca Al-Quran agar kita menjadi sebaik-baiknya manusia dan meningkatkan derajat kita di sisi Allah. Amin, amin ya Rabbal Alamin. Amin. Petik mangga dapat 5. Cukup sekian, terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi